istirahat dulu, gue lihat kaki lu tuh udah bengkak kakinya. Akhirnya dari belakang Dani nepok. Astagfirullahaladzim. Dan lu kemana aja sih? Gue bantuin. Dia udah gak ada lagi. Gue nengok. Pas jalan, pas gue nengok tuh udah gak ada. Hilang lagi. Udah hilang lagi. Gue udah berpikir biasa aja lah. Wah, yang penting temen gue gak kenapa-napa, selamat gitu. Pas gue lagi tidur, itu gue mimpi dia dadain gue sambil senyum gitu. Pas sore jam 3 jatuh di pos bayangan, kepleset, akhirnya kakinya masuk ke akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia mendaki gunung. Dan ini udah banyak banget nih di request sama pasukan Lentera Malam. Kapan bang cerita gunung? Kapan bang cerita gunung? Dan malam ini gue udah hadirin lagi nih kisah pendakian gunung. Dan di sebelah gue ada Bang Hendro. Kita kenalan dulu sama Bang Hendro. Bang Hendro, apa kabar Bang Hendro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Kali ini lu mau cerita pengalaman lu yang mana nih Bang Hendro? Gue pengen ceritain pengalaman gue ketika gue naik gunung bersama almarhum Dani. Almarhum Dani. Iya. Dan yang lu tahu ternyata setelah pendakian itu. Setelah pendakian itu yang gue tahu, ya dia udah meninggal. Cuman gue ngelihat bener real temen gue pas gue di jalur pos 3 bayangan. Iya. Ada dia, terus dia juga mampir ke tenda gue. Ya gue berfirasat sih temen gue ini belum meninggal. Iya. Jadi selama pendakian itu lu ngerasa teman lu ini ya emang masih hidup gitu? Masih Gak ada kecurigaan apapun? Gak ada kecurigaan. Ya mungkin karena gue udah lama gak ketemu sama dia. Iya. Ya karena dia tuh pendaki solo hiking. Jadi kepercayaan gue tuh bener-bener gue percaya gitu sama dia. Apa yang gue lihat tuh bener-bener Dani. Karena dia emang biasa naik gunung sendirian lah. Iya. Tadi gue sempat dengar ceritanya Bang Hendro. Jadi Bang Hendro ini sempat janjian sama si Dani ini sama Dani untuk ngumpul di base camp Putri. Base Camp Putri. Tapi ternyata dia nggak datang dan datang. ketemunya itu di pos bayangan 3 Iya. Putri ya. Dan buat kalian yang penasaran gimana cerita lengkapnya, harus wajib banget tonton video ini sampai habis. Dan ya udah, Bang Hendro udah siap buat ceritanya? Siap. Dan gak usah lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Sebenarnya sih niat gue ya, emang gue tuh pengen liburan, Pak. Pas sudah lulus sekolah SMA, gue pengen liburan. Akhirnya gue pengen telepon si Dani. Cuman kan gue ada lost kontak ya kan. Akhirnya gue nyari di FB, nggak ketemu. Pas udah itu, gue pengen ngedaki nih ke Gunung Gede lewat jalur Putri. Di FB hari gue nyari-nyari grup, akhirnya gue kenalan nih sama orang Bogor berdua. Dia pengen ngedaki juga. Akhirnya udah gue bilang, ya udah bang, bareng aja sama gue. Gue juga pengen ke Gede nih, Putri sama teman gue. Ya udah, nama abang siapa ya? Gue Endro. Oh ya udah bang, abang sama teman abang. Iya gue berdua. Udah, akhirnya kan, ya udah nentuin tanggal deh, kata anak Bogor. Nentuin tanggal, gue kasih WA gue ke dia, kontek-kontekan. Nah gue sempet nyari nih. Nyari si Dani lagi di Facebook? Si Dani lagi di Facebook. Akhirnya nongol. Gue nge-DM, ada nomor handphonenya. Ya udah, gue telepon dia. Truk. Pertama gak diangkat. Yang kedua diangkat. Cuman pas gue udah ngomong, Dan. Halo? Dan,
pengen ke Gede nih. Lu mau ikut gak? Yang kedua diangkat sama dia. Ya udah, gue nunggu di pos Putri aja, ketemuan di sana. Pas udah kayak gitu udah, gue japri orang Bogor. Pas gue japri orang Bogor, bang tanggalnya sekian nih bang, bilang gitu. Oh ya udah berangkat. Hari Jumat ya bang, dia bilang gitu. Ya udah, nanti ketemuannya di pos Putri aja bang. Katanya. Abang tahu kan? Oh iya tahu gue. Udah, akhirnya nomor Denny gue save ke WA gue telepon. Gue telepon lagi nih. Kedua kalinya gue telepon, gue mastiin. Nggak diangkat. Kedua kalinya gue telepon, diangkat. Jawabannya sama. Tunggu di pos Putri. Ketemuan di sana lah gitu. Ketemuan di sana aja. Ya udah, akhirnya karena gue percaya, karena gue tahu dia tuh anak solo hacking. Ya udah, akhirnya selang seminggu gue ngepack dah tuh buat ngerapiin buat jalan hari Jumat. Akhirnya gue berangkat dari rumah sendiri. Gue berangkat jam 5 pagi. Gue kontak lagi nih orang Bogor. Bang, gue ada di sini nih. Oh, ya udah Bang Indro, gue udah sampai pos. Gak taunya dia udah sampai dari pagi. Di pos Putri. Pos Putri. Udah sampai jam 8-an. Jam 8 dia udah sampai. Udah, akhirnya gue naik Gojek nih dari bawah ke base camp Putri. Pas gue naik Gojek pas udah sampai base camp Putri, gue sampai. Udah, akhirnya Bang Indro, Bang. Akhirnya gue kenalan. Pas udah itu, gue telepon si Dani dong. Katakan janjian di Pos Putri. Pos Putri. Pas gue telepon gak diangkat. Akhirnya udah, Bang, gue nunggu temen gue ya. Katanya sih nunggu di Pos Putri. Makanya gue jalan sendiri. Oh ya udah tungguin aja Bang Indro. Ya udah Bang Indro, gue estimasi dulu deh. Maksudnya biar kita jalannya siang aja, jam-jam satuan. Nyampe sono kita ya paling malam deh, nyampe atas alun-alun. Sekitar jam-jam 7, kalau nggak jam 8 kita udah sampai di alun-alun. Gue bilang gitu sama dia. Ya udah, akhirnya dia kelar estimasi. Udah, gue berangkat nih. Gue bilang, Bang, ntar dulu deh, tunggu sebentar aja. Udah, akhirnya kan nunggu sebentar. Jam 2. Pas jam 2, Bang Indro, temen lo kan solo hacking. Biasanya sih yang gue tahu sih dia tahu lah jalur. Maksudnya ya udah kita nungguin di atas aja. Gue bilang kita di alun-alun aja. Kata, oh ya udah deh. Akhirnya gue jalan tuh bertiga jalan. Pas di pos 1 gue sempet kayak hawa gue tuh pengen nungguin temen gue. Bang istirahat dulu ya. Nunggu temen gue di pos 1 aja deh. Mungkin ketemu kali di sini, mungkin dia masih di bawah. Oh ya udah istirahat tuh ceritanya gue. Pas nyampe pos 1 sekitar jam 3 sore karena gue jalan pelan. Udah gue istirahat sambil ngopi. Anak Bogor ini bilang, Bang kalau bisa jangan kesorean ya. Soalnya udah jam 3. Gue ngeri ntar di pertengahan jalan malam. Oh ya udah deh, kita berangkat aja deh Bang. Berangkat tuh habis asar gue jam 3:30. Berangkat pelan. Sampai pos 1, pos 2. Itu jam 4:30 gue lanjut lagi. Itu landai gue pelan jalan pelan. Sampai 5:30 udah mau masuk maghrib. Pos 3 Bayangan. Itu si Dani udah di depan duduk. Duduk di pos Bayangan itu? Duduk di bawah pohon akar. Gue kaget dong. Ya, itu temen gue gitu. Oh iya Bang, kata. Dan akhirnya Dani ngomong, kok lu lama banget sih? Iya, gue nungguin lu tadi di bawah. Pas sudah gue ngobrol sama Dani, anak Bogor juga istirahat dulu sebentar. Kita ngopi. Udah tuh, dia bikin kopi, gue diriin flashlight. Gue ngobrol sebentar. Ngobrol bahas, lu kemana aja sih Dan? Ada kok. Dia sempat ngomong gitu sama gue. Akhirnya pas udah gue minum kopi Dani gak diminum sama dia, gak diminum. Minum Dan, ngangetin badan. Iya, dia ngomong iya doang. Udah tuh, akhirnya Bang lanjut lagi yuk. Kita baru di pos Bayangan nih.
pas 3 gitu. Ya udah lanjut, ayo. Akhirnya gue rapi-rapi tuh playset. Pas sudah rapi-rapi, gue bilang sama Dani, yaudah Dan, lu di depan, gue di belakang lu. Gak usah, lu aja duluan, gue di belakang. Oh ya udah deh, ayo bang berangkat. Udah tuh berangkat pelan. Pas di pos 4 mau ke pos 5, karena pelan gue jalan, gue nggak sempet nengok ke belakang. Gue sempet cuman ngeliat anak Bogor karena dia megang headlamp. 2 orang ini megang headlamp, gue juga megang headlamp. Gak sempet gue nengok ke belakang. Pas sudah sampai di alun-alun, pas warung itu gerimis dikit, nengoklah gue ke belakang. Pas nengok ke belakang, gue liat Dani udah gak ada. Akhirnya kan gue sempet kaget, apa mungkin dia masih di bawah. Gue pengen turun, gue gak mau ngambil resiko. Gue bilang, bang tunggu sebentar ya, kayaknya temen gue masih di bawah nih. Ya udah Bang Hendro, tungguin aja, gue pengen diriin tenda dulu ya. Ya udah, akhirnya gue tungguin di warung sambil gue nyenter ke bawah. Itu hampir 1 jam gue nungguin, 1 jam di warung. Kelar tenda sudah rapi, anak Bogor marahin gue. Dia bilang, Bang Hendro, kita di tenda aja yuk, soalnya udaranya udah makin dingin. Bang Hendro juga capek banget, butuh istirahat. Gue nungguin temen gue. Ya udah nggak kenapa-napa, gue kata. Hendro, jangan pikir yang enggak ya, soalnya di gunung. Iya ya, dia kan anak solo hiking, tim Bang Hendro sehat. Maksudnya saya juga nggak mau kejadian yang enggak Bang Hendro. Ya udah, akhirnya gue ngikutin anak Bogor. Tapi kan gue sambil ngobrol, tapi kan dia nggak tahu. Ya udah, Bang Hendro di depan aja, maksudnya ngadem aja Bang Hendro, soalnya dingin banget udaranya. Maksudnya nggak tahu itu, nggak tahu posisi tenda. Iya, gitu, Bang. dia nggak tahu. Kita juga kalau lu di depan, lu ngeliat pasti tahu kan lo bang, temen lu. Kata, iya sih. Ya udah, akhirnya gue ke tenda, gue lepas keril gue masuk. Udah tuh anak Bogor lagi masak air, makan dah tuh. Selang jam 12 mau ke jam 1, udah anak Bogor istirahat. Bang Hendro, lo gak istirahat, lo kan belum tidur. Ya udah gampang deh, gue masih nungguin temen gue istirahatnya di dalam. Gue masuk dah tuh dalam. Gue masuk ke dalam, gue masih kepikiran temen gue nih. Akhirnya dia tidur anak Bogor, gue keluar bang. Gue keluar, pas gue keluar, gue nengok ke arah yang jalur air itu. Dan dimarahin, Dan, dia marahin nggak ini apa sih, nggak, Hendro nggak gitu, duduk. Akhirnya gue bilang, siapa, lu kemana ya sih Dan? Iya tadi gue kepleset di bawah, dibilang gitu sama gue. Akhirnya pas udah, yaudah lu istirahat dulu sebentar, carry lu taruh. Kata, nggak usah Hendro, gue bikinin air. Pas gue mau taruh, Bro, gue ke bawah sebentar ya. Mau ngapain lagi sih? Gue kata, enggak, ada yang ketinggalan apaan? Udah carry lu taruh sini, beban berat. Dan ini udah jam malam dan cuacanya udah nggak ngapa-ngapa kok. Ya udah, gue nggak kepikiran dia kayak gimana. Akhirnya dia jalan, gue sempet pengen ngikutin dia, cuman gue nggak mau ngambil resiko karena gue tuh belum pengalaman banget seperti almarhum Dani ini. Udah akhirnya dia jalan, gue nengok tuh udah nggak ada dia, tuh Tutup kabut sama gerimis. Akhirnya udah hilang. Dia pakai headlamp nggak tuh di situ? Nggak pakai headlamp. Nggak pakai pencahayaan sama sekali. Nggak pakai cahaya. Itu gue nggak berpikir yang aneh-aneh di situ karena emang real yang gue lihat itu temen gue sendiri. Lu nggak ada ngerasa kejanggalan apa-apa? Nggak. Lu nggak ngerasa kayak biasa aja gitu? Biasa aja, kayak biasa aja. Akhirnya udah, pas udah itu udah gue tungguin. Kok lama banget sih ya? Hampir udah jam 2:30 karena mungkin gue kedinginan juga, lelah juga. Akhirnya gue masuk ke dalam tenda. Gue sambil duduk, sambil mikirin, si Dani mau kemana ya? Udah dah tuh, akhirnya sambil gue duduk, gue nggak tidur tuh duduk. Mungkin karena kecapean, lelah, akhirnya gue ngantuk juga. Pas udah jam
3 lewat udah mulai ngantuk gue. Bener-bener ngantuk banget, capek. Akhirnya jam 5 gue dibangunin sama anak Bogor. Bang Indro, tidurnya duduk gue. Iya, temennya datang semalam. Iya datang, cuman dia pergi lagi. Oh, Bang Indro mau muncak gak? Enggak deh, gue nungguin Dani, gue bilang gitu. Gak enak gue. Ya, udah sampai sini nggak muncak, nggak enak Bang Indro. Yaudah lu aja deh berdua. Gue di sini aja di tenda, gue bilang gitu sama anak Bogor. Ya udah deh, gue berangkat berdua ya Bang Indro. Ya udah, akhirnya jam 5 lewat dia berangkat. Gue tidur sebentar Bang, istirahat sebentar. Istirahat sebentar, gue tidur. Jam 10 anak Bogor turun dari puncak. Pas turun dari puncak, udah tuh gue dibangunin. Bang Indro, jam berapa ya? Jam 10-an. Astagfirullahaladzim, gue ketiduran nih. Gak apa-apa Bang Indro, akhirnya gue masak-masak. Gimana? Temen lu Bang? Iya belum datang ya. Yaudah, gak usah berpikir yang enggak, dia bilang gitu sama dia. Akhirnya udah tuh, mungkin di sana ada temennya atau gimana, kita nggak tahu kan Bang Indro. Iya sih, udah tuh gue nggak kepikiran Dani lagi. Akhirnya gue masak, makan, cerita-cerita sama anak Bogor, cerita tentang si Dani, pengalaman si Dani. Udah akhirnya pas jelang maghrib, udah kecapean mungkin anak Bogor, dia tidur. Gue belum tidur Bang, masih nungguin Dani. Pas sudah itu jam 10, gue keluar kayak gelisah aja. Gue kayak gelisah aja. Gue keluar, ntar gue masuk lagi ke tenda. Pas jam 12, pas gue buka tenda, tuh Dani udah duduk di samping depan tenda gue. Ada duduk, gue kaget ngelihat dia. Dan astagfirullahaladzim, lu kemana aja sih Dan? Itu tadi gue ke situ. Udah lu duduk situ, jangan kemana-mana lagi. Gue seduhin teh. Akhirnya gue ngomong cuman sebentar. Dia bilang, Bro, sebentar Bro, gue mau ke situ ya. Dan lu kemarin gak di sini. Lu mau kemana lagi sih? Gak, sebentar doang. Ntar gue balik kok. Ya udah, carry lu taruh. Gak usah ngambil beban lu bawa carry gitu. Taruh sini aja. Gak usah, sebentar. Dan udah tuh. Akhirnya dia balik. Muka main ke rumah ya Bro. Dia nepakinin gue. Dia bilang main ke rumah Bro. Ya udah. Akhirnya kan karena gue nggak pikir yang enggak. Iya Dan. Itu gue sebentar di jalan. Pas jalan, pas gue nengok, tuh udah nggak ada. Hilang lagi. Udah hilang lagi. Gue udah berpikir, yang enggak. Maksudnya berpikir yang biasa aja lah. Yang penting temen gue gak kenapa-napa, selamat. Udah, akhirnya gue masuk, tidur. Pas tidur gue bangun jam 6, dibangunin anak Bogor. Bang, bangun. Bang, anak Bogor sempat nanya, kita pulang lo jalur mana nih? Sama anak Bogor, mau jalur Cibodas? Jangan deh kalau jalur Cibodas, cuacanya kan lagi nggak mendukung nih. Kita balik aja ke Putri. Ya udah, kita balik jam berapa nih Bang? Jam 10 apa? Ya enaknya siang sih, gue mau istirahat dulu. Ya udah Bang, lu capek banget kayaknya. Ya udah lu istirahat aja dulu. Baru gue istirahat, anak Bogor masak-masak dah tuh. Pas sudah jam siang, jam 1, gue dibangunin sama anak Bogor. Bang Indro, bangun. Ya makan dulu Bang. Makan dah tuh. Makan ngepek akhirnya. Pas sudah rapi semuanya, gue ngepek sama anak Bogor. Ngepek, udah rapi. Akhirnya berdoa gue. Gue masih mikirin si Dani. Temen gue kok 2 hari ketemu, cuma nggak ke tenda ya. Udah Bang Indro, gak usah dipikir yang enggak. Yang penting sekarang kita pulang dulu. Soalnya cuacanya udah nggak mendukung nih. Gue takut hujan gede. Kita pulang, keadaan buruk. Berpikir positif ya Bang Indro. Iya deh, akhirnya berdoa. Jam 1:30 udah turun ke bawah. Dari pos 5 ke pos 4. Pas sore, jam 3, masuk jam 3 lah. Akhirnya anak Bogor nih
jatuh di pas pos bayangan, kepleset kebanting karena carrier mungkin karena berat juga ya, keplanting gitu. Akhirnya kakinya masuk ke akar, sepatu itu masuk ke akar, kejengklek dia, jerit sampai jerit. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue bantu kan, bang lu ngapa bang? Kaki gua, sama kaki lu buka sepatu. Ya Allah, udah biru di sini bengkak. Kaki gua bang sakit banget bang. Kecengklak. Akhirnya gue nggak berani kan, karena gue nggak mau ngambil resiko. Ya udah gue ambil balsem, gue urut-urut. Lu bisa nggak bang? Carrier lu gue bawa deh. Carrier lu bawa, lu sama temen lu deh, lu gandeng. Akhirnya pelan gue jalan. Gue bawa carrier 2 depan belakang. Temennya gendong rangkul dia di samping. Yaudah kita jalan pelan-pelan aja, biarin deh sampai bawah malam, yang penting kita pelan-pelan aja. Karena keadaan becek ya, abis gerimis. Udah gue jalan pelan-pelan dari pos 3 bayangan sampai pos 2. Sampai pos 1 gue istirahat itu sekitar jam 8 malam. Itu bener-bener menurut gue bener-bener lama di perjalanan. Ya mungkin karena anak Bogor ini kakinya sakit, ya gue maklumin lah. Gue juga nggak mau ngambil resiko, gue jalan pelan. Pas di pos 1 gue istirahat sekitar 15 menitan. Bang, kapan? Istirahat dulu, gue lihat kaki lu, itu udah bengkak kakinya. Anak Bogor ini sakit bang, bener-bener dah sakit banget. Ya udah, akhirnya dari belakang Dani nepok. Astagfirullahaladzim. Dan lu mana aja sih? Dia sempat nengok orang Bogor ini, bantuin. Akhirnya yaudah bentar. Pas gue dia udah nggak ada lagi. Gue nengok, gue lagi bantuin. Bentar ya Dan, gue bantuin. Iya, pas gue udah balut dia pakai peralatan gue P3K, udah rapi, gue nengok ke belakang. Tadi udah nggak ada bang. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Dari situ udah pemikiran gue udah lepas, kayak ini kayak bener-bener aneh. Udah kacau lah. Udah kacau, udah bener-bener capek juga. Ngurusin anak Bogor juga yang jatuh, udah bener bawa carrier 2. Itu beban banget, udah bener-bener lemes gue, udah bener fokus gue udah hilang. Oh yaudah kita buru-buru deh, kita langsung ke base camp Putri aja. Udah akhirnya gue rangkul, gue gantian, ini dulu bawa nih tas carrier, gue yang rangkul. Akhirnya anak Bogor ngerangkul carrier temennya ini, gue turun ke bawah. Pas sampai pos Putri, sebelum pos Putri sih, itu temennya langsung pingsan jatuh, yang sakit itu. Mungkin karena kelelahan ya, pas pingsan kaget sok gue. Bang, lu ngapa bang? Oh tolong. Akhirnya kan dari pos Putri itu, penjaga itu langsung nyamperin, kenapa bang temennya bang? Gak tahu nih, kayaknya kecapean. Pas lihat, kecapean ini, akhirnya dibawa tuh. Dilihat kakinya bener-bener udah bengkak. Akhirnya udah tuh, bang kalau bisa nginep aja di rumah warga, disaranin sama orang situ. Ya udah soalnya ini kalau dilanjutin ngeri kenapa-napa. Mungkin nanti di sana ada yang bisa nanti diurut, dibantu gitu. Ya gitu. Kalau naik gunung gitu jangan terlalu dipaksa ya. Ya akhirnya gue ke rumah warga. Pas sampai rumah warga, numpang istirahat, tidur di situ. Karena yang di pos Putri ini kenal warga-warga situ, nitip gue nih sama yang orang bertiga ini. Akhirnya gue tidur di situ. Pas gue lagi tidur, itu gue mimpi almarhum Dani. Mimpi sekitar jam 12 lewat lah. Mimpi dia di depan rumahnya, dia dadain gue sambil senyum gitu. Langsung gue kebangun. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ya? Gue mikirnya ini pas Dani datang ke tenda, main ke rumah Andro. Itu yang gue jadi pikiran. Ya udah, akhirnya gue kepikiran gitu, gue tidur lagi. Subuh gue bangun ini anak Bogor. Bang, gue pamit duluan ya. Kondisi lo gimana bang?
Alhamdulillah udah mendingan. Tapi bisa kan jalan? Ya bisa sedikit-sedikit. Bang, gue mohon maaf ya, gue pamit duluan. Ya udah nggak apa-apa Bang Hendro. Akhirnya gue jabat tangan salam kenal dah tuh. Udah akhirnya gue balik duluan naik ojek. Gue turun naik ojek. Akhirnya gue pulang, gue bis. Sampai rumah itu siang jam 12. Mau ke jam 1 lah gue sampai rumah. Akhirnya gue istirahat, gue mandi. Pas udah gue mandi gue sempat berpikir, gue ketemu Dani. Terus gue dimimpiin, kayak ada yang aneh nih. Ya udah, akhirnya kan karena gue capek gue tidur. Sore gue tidur. Itu malam gue mimpi lagi. Mimpi yang sama pas gue lagi di base camp rumah warga. Itu, ya. Mimpi itu sama di rumah gue. Astagfirullahaladzim, gue mimpi sama nih. Akhirnya gue mutusin, wah besok gue harus ke rumahnya nih. Ini kayak ada yang aneh atau gimana nih. Apa mungkin si Dani sakit atau gimana gitu. Ya udah, jam 10 pagi gue mutusin ke rumahnya si Dani. Ke rumah Dani sampai jam 10, sampai rumahnya jam 11. Pas sampai rumahnya, assalamualaikum, udah dah tuh keluar adenya. Pas keluar adenya, ada Bang Hendro. Iya, Dani mana ya? Dia sempat nggak ngomong. Bentar ya Bang Hendro, aku panggil Umi dulu. Ya udah, akhirnya dia panggil Umi. Masuk Bang Hendro ya. Gue duduk, gue ngeliat foto-foto Dani. Akhirnya Umi keluar. Mi, buatnya Hendro kemana aja? Lah main-main ke sini. Iya Mi, si Dani kemana ya Mi? Gue bilang gitu. Umi diem. Hendro nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa Mi. Dani udah meninggal Hendro. Gue pas dia ngomong ini gue sempet nggak percaya. Jangan bohong Mi. Soalnya kemarin Hendro berangkat ke gunung sama Dani, ketemu Dani di sana. Akhirnya dikeluarin lah foto-foto sama berkas-berkas Dani di rumah sakit. Semuanya dikeluarin. Ini Hendro. Astagfirullahaladzim. Sok gue. Cepet. Bener-bener gue nangis depan Umi di situ. Sampai gue, ini bener Mi gitu. Iya Hendro. Akhirnya udah tuh. Akhirnya gue minta anterin ke kuburan Dani. Sempet gue bilang, Mi, emang kejadiannya kenapa sih Mi sampai kayak begini? Akhirnya Umi cerita sama gue. Dani pas lagi mau naik gunung gede, katanya sih lewat jalur Cibodas. Terus Umi ngelarang karena si Dani masih ada asma. Umi bilang, gak usah dipaksain, bilang gitu. Akhirnya Dani bilang, gak apa-apa kok Mi, Dani sehat, insya Allah sembuh nanti pas turun dari gunung. Ya udah deh, akhirnya berangkat si Dani. Pas udah berangkat, dia balik lagi tuh sore, sampai rumah sore. Itu udah terkapar di depan pintu. Umi sempet kaget pas ngeliat dia dengan muka pucat. Itu udah nggak ada denyut nadinya. Umi sempat nangis, jerit di situ, minta tolong. Pas diceritain gitu bener-bener shock. Akhirnya gue minta anterin adenya ke kuburan si Dani. Ternyata bener. Pas gue dianterin sama adenya cewek, dianterin itu bener-bener gue tuh bener-bener lemes banget. Nyata ya yang gue lihat ini temen gue tuh udah kagak ada Bang. Udah almarhum 14 hari dia udah almarhum. Itu dari situ gue langsung bener-bener gak habis pikir. Lama gak ketemu dia. Pas ketemu dia dengan keadaan udah gak ada. Itu dari situ gue langsung bener-bener gak berpikir yang gimana gitu. Udah gak fokus dengan gue mau naik gunung lagi atau kayak gimana. Bener-bener kejadian apa yang gue lihat ini almarhum temen gue, sahabat gue,
yang lama nggak ketemu, pas diketemuin ya ini. Mungkin karena dia kangen atau karena dia kangen banget sama gue diketemuin sama dia. Cuman dengan keadaan dia itu udah almarhum. Akhirnya ya udah, kejadian itu ya sebenarnya gue pengen buat kenangan bang. Cuman mau nggak mau ya gue harus berbagi cerita ini. Ya kalau sahabat itu ya bener-bener senang susah bersama, suatu saat bakal ngerasain kalau misalnya dia tuh nggak ada. Bang Indro, gue juga turut berduka cita nih atas meninggalnya sahabat lu si Dani ini. Jadi boleh tahu nggak sih Bang Indro, background lu sama Dani itu dulunya sampai bisa jadi sahabat itu gimana sih? Dulu sih pas di SMP ya, gue itu bener-bener udah kayak adik abang ya, kalau dibilang adik abang. Jadi kayak senang susah bersama, terus juga kayak gue main ke rumah dia tuh udah dianggap kayak anak sendiri kalau kata Umi. Sebaliknya pun dia kalau main ke rumah gue tuh bener-bener udah kayak anak sendiri, ya. Tidur bareng ya. Kadang-kadang gue bolos sekolah bareng sama dia. Ya pokoknya keseharian gue sama dia itu bener-bener udah kayak sesuatu keluarga lah, ya, udah kayak keluarga banget lah ya. Sesuatu apa yang gue nggak ada dia nolong, sebaliknya gue juga sama dia kayak gitu. Dia keadaan sakit gue datang gue temenin, sebaliknya kalau gue lagi lu lagi sakit bro, gue ke rumah lu udah nginep ini. Ya bener-bener udah kayak keluarga lah, kayak ngerangkul banget. Setiap ada cerita-cerita masalah cewek sama dia bareng, nangis bareng kadang-kadang gue sama dia. Kadang-kadang ya nakalnya gue sama Dani ini udah kebaca lah. Maksudnya udah benar-benar klop gitu. Iya. Sampai ketika lu itu sampai, kan tadi sempat cerita tuh kalau lu udah lama gak ketemu nih, itu bisa gak ketemunya tuh kenapa tuh Bang? Itu lost contact gue pas lagi lulus SMP ya. Lulus SMP ya sempet sih pas lagi liburan gitu main ke rumah. Cuman main ke rumah doang, cuman gitu-gitu doang. Akhirnya Dani ngelanjutin sekolah. Gue juga ngelanjutin sekolah. Udah lepas kontak gitu. Udah kesibukan masing-masing. Ya karena gue berpikir buat masa depan gue, Dani juga buat masa depannya dia udah lepas kontak. Itu udah jarang main gue. Pas di SMA ya gue mungkin nemuin teman-teman baru. Ya, dia kan? Pun begitu juga. Iya, cuman nggak intens dulu kalau ketemunya sama dia. Iya. Akhirnya udah tuh, gue udah lupa, udah bener-bener kayak lepas gitu aja. Kan udah kesibukan masing-masing, udah lupa karena gue punya teman baru di SMA. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pas di kelas 3 ini, gue kangen nih sama Dani. Gue pengen ke rumahnya, cuman gue gak enak. Gue telepon dulu deh. Akhirnya pas gue gak punya nomor WA-nya, akhirnya gue liat di Facebook. Dari Facebook. Pas gue dari Facebook, gue liat ini gak ketemu. Ya udah, akhirnya pas lagi liburan gitu, gue pengen naik gunung, cuman nggak mungkin dong gue sendiri, karena gue belum berpengalaman di solo hiking. Awalnya sih dia emang dari SMP kelas 1 itu emang bener-bener orang pemberani ya. Gue emang sering diajakin solo hiking sama dia. Oh, dia dari SMP udah sering naik gunung dia? Dia sih emang dari abangnya. Abangnya kan solo hiking juga. Ya akhirnya dia dari SMP setiap libur gue diajakin, enggak, lu aja sono berangkat gue bilang gitu. Gue karena gue belum berpengalaman banget, lu aja enak tau Ndro, bilang gitu. Lu mah gak pernah, lu mah katro, bilang gitu sama dia. Katanya capek doang. Akhirnya dia emang dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 emang pemberani orang itu nekat. Kalau si Dani itu orangnya nekat. Akhirnya pas udah itu di Facebook, karena gue pengen refreshing ya, mau naik gunung gede, cuman lewat jalur Putri, karena jalur Bodas kan gue udah pernah juga. Gue pengen lewat jalur Putri, katanya nih menantang nih jalur Putri. Akhirnya gue cari-cari di Facebook,
kenal lah gue sama orang Bogor ini, ya kan. Yang 2 orang itu ya. Yang 2 orang itu, gue kan gak mungkin sendiri. Gue ulas lagi, gue cari lagi nih si Dani, karena dia pengalaman naik gunung, mungkin lebih enak sama dia kan. Karena udah lama gue nggak jumpa si Dani, gue pengen jumpa tuh di suatu tempat yang bener-bener gue pengen bikin apa sih, kayak kangen nih. Spesial lah gitu ya. Spesial kangen sama lu nih. Akhirnya ketemu ada nomor handphonenya nih. Akhirnya gue coba telepon berdering. Pas yang keduanya, gue telepon, ngangkat, berdering, teng, cuman nggak ada suara. Halo, Dan. Akhirnya gue sempet langsung ngomong, Dan, gue pengen ke Gede nih, gitu. Lu mau ikut gak? Itu langsung jawab. Oh ya udah, gue nunggu di base camp Putri aja. Halo Dan, langsung mati, dreng. Udah gue, ya, kok digini? Ini kayak ini apa sih, omongan sepatah doang. Gue masih nggak jelas lah. Iya, masih nggak jelas. Gue pikiran yang gak aneh-aneh. Oh ya udah deh, udah ada kontaknya. Besok gue hubungin lagi nih. Hari Jumat berangkat, gue telepon flashback lagi nih, balik Dani. Jawabannya sama jawaban yang awal pertama gue telepon, dia nunggu di pos Putri. Ya udah, gue nggak berpikir yang aneh-aneh, gue berangkat akhirnya sendiri. Gue berangkat sendiri, ketemuan di pos Putri, ternyata gak ada Dani. Itu dia yang gue bikin, ini anak kemana sih ya? Gue pengen ketemu, pengen ngeliat wajahnya aja, tingkah lakunya dia. Iya, karena gue tuh udah lama banget gak ketemu. Dia kan meninggalnya karena asma ya, kemungkinan ya. Itu lu tahu dia ada asma emang dari dulu apa pas diceritain sama ibunya lu baru tahu? Diceritain sama ibunya. Dia tuh penyakit asma pas SMA. Berarti dulu lu nggak tahu kalau dia punya penyakit asma gitu? Dulu dia mah sehat aja gitu. Karena dia sering naik gunung solo hiking, yang badannya keker, nggak keker banget sih. Emang terikilan lah gitu, ya. Orangnya sih emang terikilan. Pokoknya mau kemana aja. Kalau misalnya ada acara-acara, ayo jalan. Orang seneng layap lah gitu ya, jalan gitu ya. Emang kemana aja, emang juga Umi juga ngebebasin dia. Karena dia tuh ya emang jiwanya sering jalan sendiri, keluar sendiri, nggak pernah ngelarang. Cuma pas diceritain Umi, pas kejadian dia punya penyakit asma kelas 2 SMA. 2 SMA dia punya asma. Kayak biasa aja kan pas ketemu sama dia, nggak ada kecurigaan sama sekali gitu, nggak kelihatan kayak ini bukan manusia gitu, nggak kelihatan ya. Kayak gini, biasa aja gitu, kayak ngobrol, kayak jelas, gue ngeliatnya jelas, benar-benar jelas. Cuman yang mungkin gue nggak berpikir yang aneh-aneh ya. Cuman ngeliat wajahnya ini tuh kayak pucet doang kan, mungkin karena dia itu naik gunung karena kecapean. Gue nggak berpikir yang aneh-aneh, cuman muka pucet. Biasa gitu, ngomongnya juga lembut, nggak ngomong yang gue nggak habis pikir. Gue dulu kenal sama dia tuh emang dia ngomongnya nyeplos, lu gini lo selalu ceria. Cuman yang gue ketemuin itu di gunung itu biasa aja, lebih kalem gitu ya, nggak kayak iya aja gitu, kayak suara pelan gitu. Nggak kayak dulu lah pokoknya. Nggak kayak dulu. Beda. Dani yang lu kenal gitu ya. Beda banget. Cuman kan gue nggak berpikir yang aneh-aneh. Iya. Tapi untuk fisiknya emang ini percis banget. Ini lu inget banget ini Dani gitu. Mirip banget. Ini pasti Dani lah gitu lah. Iya. Karena dengan sosok tubuhnya, mukanya, dengan rambutnya. Ya cuman yang keanehannya itu mungkin karena mukanya ya, karena mungkin gue mikirnya mungkin kecapean atau gimana, muka pucet gitu. Iya. Ya udahlah, thank you banget nih Bang Hendro udah cerita di Lentera Malam. Gue turut berduka cita juga untuk kepergiannya sahabat lu Dani. Semoga dia diterima di sisinya ya. Amin. Ya udah,
Ya udahlah, paling segitu aja cerita malam ini. Sekali lagi thank you banget Bang Hendro udah cerita di Lentera Malam. Gua Adit dari Lentera Malam, Bang Hendro izin pamit.